What's up Ibro Kumar untuk IBC TV, dan kali ini saya akan mereview salah satu Android TV Box bermerek Megabox Athena. Mungkin banyak yang belum tahu benda apa ini dan untuk apa fungsinya. Well, kotak hitam ini adalah sebuah sumber entertainment di rumah Anda. Meski berukuran mungil, tapi Megabox Athena ini dapat membuat monitor PC atau TV di rumah kamu memiliki nilai lebih. Tampilannya cukup sederhana, berbahan plastik berwarna hitam dengan tulisan Megabox Athena di bagian atasnya. Ukurannya tidak lebih dari kepalan tangan kita, jadi cukup ringkas untuk kita taruh di bawah monitor atau TV kita. Untuk port-port yang dimiliki sangat to the point dan memiliki semua yang dibutuhkan, yakni terdapat 2 port USB, 1 slot micro SD card, port HDMI, port LAN, dan sebuah lubang adaptor untuk mentenagai Android Box ini. Tentu saja Android Box ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth dan wireless connection sebagai media konektivitas. Sebagai alat bantu controller, device ini dilengkapi dengan sebuah remote yang bentuknya cukup mirip dengan remote TV. Tombol navigasi yang digunakan adalah tombol panah atas, bawah, kanan, dan kiri. Untuk perintah enter menggunakan tombol OK yang berada di tengah-tengah. Namun jujur untuk pengoperasian awal saya tidak menyarankan menggunakan remote ini, karena saat menggunakan remote, saya tidak bisa merasakan pengaturan yang fleksibel, terutama saat di awal-awal pengaturan Android Box ini. Solusinya adalah dengan menggunakan keyboard dan mouse yang kita miliki melalui port USB yang disediakan di Megabox Athena ini. Yang saya maksud awal-awal pengaturan Android Box ini adalah setup pertama kali, seperti setup account Google, Wi-Fi, update apps, dan mendownload aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Tapi untuk penggunaan selanjutnya saya tidak membutuhkan keyboard lagi, tapi tetap saya membutuhkan mouse untuk memudahkan bernavigasi. User interface-nya cukup simpel, terdapat beberapa tile yang langsung akan kita temukan di menu home. Baik menggunakan remote atau menggunakan mouse, keduanya tidak menjadi masalah, masih sama-sama mudah digunakan untuk memilih menu yang ada. Tapi saat kita sudah memasuki aplikasi, disitulah kita pasti membutuhkan mouse. Lalu ada apa saja di dalamnya, dan hal apa saja yang bisa kita lakukan dengan Megabox Athena ini? Dikarenakan sistem operasinya adalah Android, maka kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi ala Android pada umumnya. Tapi karena fungsi dari kotak hitam ini adalah sebuah entertainment source, saya tidak akan menginstal aplikasi media sosial. Namun yang saya download adalah aplikasi untuk menonton video dan game-game ringan yang mengasihkan. Secara default atau saat Megabox dinyalakan pertama kali, kita akan menemukan aplikasi bawaan seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Namun sebelum saya menceritakan pengalaman saya nonton film dengan Megabox ini, saya akan bercerita bagaimana bermain game terlebih dahulu. Kenapa? Save the best for the last. Bermain games dengan TV Box ini cukup mengasihkan, dengan syarat menggunakan gamepad. Iya, betul, butuh gamepad. Karena kita bisa menikmati game-game Android di layar monitor atau TV yang biasanya hanya kita mainkan di layar mungil smartphone. Karena saya menyadari keterbatasan dari Android Box ini, maka saya tidak ingin memaksakan bermain game-game yang sangat berat. Maksudnya keterbatasan ini apa bro? Begini, secara spesifikasi, Android Box ini sangat mirip dengan HP entry level. Dia memiliki prosesor quad-core 64-bit dengan GPU Mali 450, kemudian RAM 2GB, dan internal memori 8GB. Nah, karena memori internalnya hanya 8GB, saya rasa cukup bijak kalau kita tidak menginstal game yang filenya berkisar 1GB-an. Untuk saya pribadi, saya menginstal game-game seperti Leo Fortune, Badlands, dan game-game emulator baik untuk PSX, SNES, ataupun game jadul lainnya. Pengalaman bermain game seperti Leo Fortune maupun Badlands tidak menjadi masalah sedikit pun. Saya tidak merasakan adanya lag-lag selama berjam-jam memainkannya. Namun yang terjadi adalah badan dari Megabox Athena ini agak sedikit menghangat. Spesial saat bermain game-game jadul ini membuat saya kembali teringat memori indah saat saya masih kanak-kanak. Lalu gimana bro rasanya nonton film pakai Megabox ini? 2 kata untuk kotak hitam ini. Saya puas sekali. Kok bisa? Begini, saat pertama kali dinyalakan, ada beberapa aplikasi yang awalnya saya tidak paham fungsinya. Karena mendengarnya pun saya belum pernah. Meski tidak semua aplikasi bawaan berfungsi dengan baik, tapi ada beberapa yang menjadi perhatian saya. Yang pertama untuk kamu pecinta film-film hits Hollywood. Kamu pilih saja aplikasi Movie HD yang berwarna kuning ini. Begitu dibuka, boom! Berbagai film yang beberapa bulan lalu tayang di bioskop sudah bisa kamu nikmati secara gratis.
Untuk resolusinya pun bisa kamu pilih mau 720p atau Full HD 1080p. Tapi kembali lagi ke speed internet yang kamu punya ya. Kalau mau nonton film serial seperti Walking Dead, Game of Thrones, bisa nggak? Bisa. Pilih saja menu TV series dan lagi-lagi kamu bisa menemukan film-film keren di situ secara gratis. Nggak perlu yang namanya bayar berlangganan bulanan. Cukup dengan membeli Megabox Athena ini seharga 900 ribuan dan kamu sudah bisa nonton sepuasnya. Ya mungkin meski tetap bayar sih. Bayar tagihan wifi kan. Kerennya lagi nggak cuma film Hollywood saja yang bisa kamu tonton. Film Indonesia yang baru-baru juga ada. Kamu pilih saja aplikasi nonton. Di situ disediakan berbagai tontonan film Indonesia garapan sutradara-sutradara keren tanah air. Nah, untuk kamu yang pecinta film Asia juga disediakan saluran untuk menonton film-film kesayangan kamu. Pilih saja aplikasi Viki ini. Segala film dari Cina, Jepang, dan Korea kamu bisa temukan juga secara gratis. Oh iya, semua film itu disajikan secara streaming ya. Meski ada beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk mendownload film yang kamu mau, tapi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak merekomendasikan hal itu. Kenapa? Karena kamu memiliki batasan memori sebesar 8 GB. Yang tentu saja beberapa giga dari 8 GB itu sudah termakan oleh sistem Android-nya. Jadi nggak bisa menyimpan banyak-banyak file di internal memori. Satu solusi untuk tetap dapat nonton film tanpa streaming atau sambungan internet adalah dengan menggunakan flash disk atau hard disk eksternal yang sudah berisi film-film yang ingin kamu tonton. Caranya cukup colokkan saja flash disk kamu ataupun hard disk kamu ke lubang USB yang ada. Jadi kamu bisa download filmnya di kantor dan menonton nanti di rumah menggunakan Megabox Athena ini. Sebagai kesimpulan, kotak hitam mungil ini sangat layak untuk kamu beli. Baik sebagai media bermain game emulator dan game Android ringan maupun media menonton film secara streaming. Setidaknya dua hal itu yang saya rekomendasikan, meski sebenarnya device ini bisa kamu pakai untuk kebutuhan office, seperti mengetik dokumen, membaca file PDF, dan lain-lain. Itu versi saya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Android Box ini? Tulis di area komen di bawah ya. Oke, sekian saja review saya mengenai Android TV Box ini sebagai media hiburan di rumah kamu. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di menu deskripsi di bawah. Silakan like, share, dan subscribe agar saya terus bersemangat dalam membuat video-video yang berguna bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih, Ibnu Kumar untuk IBC TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.